Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ais Wijayanti dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Yang pertama ada biografi pengarang. Nah, Ahmad Tohari lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Ia adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya, Ronggeng Dukuh Paruk, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah menganyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, pada tahun 1967 sampai 1970. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto pada tahun 1974 sampai 1975, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1975 sampai 1976. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Nah, unsur intrinsiknya tuh yang pertama ada tema. Tema dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu kutipannya kasih tak sampai. Mengapa kasih tak sampai? Karena cerita dalam novel tersebut bercerita tentang harapan Ronggeng Serintil untuk dapat hidup bersama dengan lelaki yang sangat dicintai dan didambangkan sejak kecil, karena dia memang teman bermainnya, yaitu Rasus. Namun Rasus tidak mau menerima ajakan Serintil untuk menikah karena bagi Rasus, Ronggeng adalah milik masyarakat, milik orang banyak, dan milik semua orang. Maka Rasus merasa akan sangat egois jika harus menikahi Serintil. Nah, meskipun sebenarnya hati Rasus sangat sakit ketika harus mengatakan hal itu kepada Serintil. Serintil pun sebenarnya tahu perasaan Rasus bahwa dia masih sangat mencintainya. Namun Rasus tidak mau mengakuinya, dalam lebih memilih pergi meninggalkan Serintil, neneknya yang sudah tua, dan Dukuh Paruk. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan, alur atau jalan cerita dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk menggunakan alur maju yang disertai dengan flashback atau kembali, atau bisa disebut juga mundur, ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama atau pemeran lainnya. Dalam cerita ini, yakni di tengah-tengah cerita, pengarang menceritakan kembali masa lalu yang sempat dialami oleh pemeran cerita. Seperti menceritakan kembali terjadi peristiwa tempe bongrek 11 tahun yang lalu atau semasa bayinya Serintil. Latar yang ketiga adalah latar tempat. Yang pertama ada Dukuh Paruk, yaitu kutipannya 23 rumah berada di pedukuhan itu dihuni oleh orang seketurunan. Yang kedua, ladang atau kebun, yaitu di tepi kampung 3 anak sedang berusaha payah mencabut batang singkong, yakni Rasus, Darsun, dan Warta. Yang ketiga ada di bawah pohon nangka. Kutipannya, di pelaratan yang membantu di bawah pohon nangka, Serintil menari dan bertembang. Gendang, gong, calung, mulut mengiringannya. Yang keempat ada latar waktu. Yang pertama, pada sore hari. Kutipannya, ketiganya patuh cerita di bawah pohon nangka itu sampai matahari menyentuh garis cakrawala.
Yang kedua, pada malam hari. Kutipannya tuh, jadi pada malam yang bening itu tak ada anak duku paruk yang keluar halaman. Yang ketiga, pagi hari kutipannya menjelang fajar tiba, ku dengar burung si kakak mencecet si rumpun aur di belakang rumah. Selanjutnya adalah latar suasana. Tenang, tentram. Kutipannya, Sakaria merasa bahwa hawa dingin bertiup di kuduknya. Suara hiruk pikuk bergalau dalam telinga. Dan tiba-tiba Sakaria terkejut oleh sinar menyilaukan yang masuk matanya. Matahari pagi muncul di balik awan. Ah, boleh jadi benar. Kematianku sudah dekat. Guman Sakaria. Aneh, Sakaria merasakan ketentraman dalam hati setelah bergumam demikian. Dan selanjutnya bergembira, bangga, bahagia. Kegembiraan itu lahir dan berkembang dari duku paruk. Berita cepat tersiar bahwa pada malam perayaan Agustus nanti Serintil akan kembali meronggeng. Kurang 2 hari lagi, tetapi sudah banyak orang bersiap-siap. Anak-anak mulai bertanya tentang uang jajan kepada orang tua mereka. Para pedagang, dari pedagang toko sampai pedagang pecel, bersiap dengan modal tambahan. Juga tukang lotre putar yang selalu menggunakan kesempatan ketika banyak orang berhimpun. Selanjutnya ada tokoh. Si tokoh pertama yaitu Rasus. Nah, Rasus tuh bersahabat, penyayang, pendendam, pemberani. Yang kedua ada Dursun. Dursun tuh tokohnya tuh bersahabat. Yang ketiga ada Serintil. Serintil tuh bersahabat, seorang ronggeng, agresif, dewasa. Yang keempat ada Warta. Warta tuh karakternya bersahabat, perhatian, dan penghibur. Yang kelima ada Sakaraya atau kakek Serintil. Tokohnya tuh penyayang dan tega. Yang keenam ada Ki Secemanggala, yaitu tokohnya nenek moyang asal duku paruk. Yang ketujuh Kartareja dan Nyai Kartareja, tokohnya mistis, egois. Sakum itunya hebat. Yang 9 nenek Rasus, linglung. Yang ke-10 Sataib atau ayah Serintil, tokohnya bertanggung jawab, keras kepala. Istri Sataib itu karakternya keibuan, perhatian. Doer mengusahakan segala macam acara. Kalau Sulam penjudi dan berandal dan sombong. Siti alim. Yang ke-15 Selamat, karakternya tuh penyuruh tegas. Kopral Pujo itunya penakut. Tampi penyayang, sabar. Kalau Tamir, yang ke-18 Tamir, yaitu karakternya laki-laki hidung belang yang datang dari kota Jakarta. Yang 19 Dinding, karakternya kacung Tamir yang tunduk dan patuh pada majikan demi uang. Yang ke-20 Bajus, karakternya bujang tua yang baik kepada Serintil namun jauh dari perkiraan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang terlihat dalam novel ini kadang membingungkan karena terdapat bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa. Misalnya, uluk-uluk perkutut manggung, teka saka ngendi, teka saba tanah sambrang, pakanmu apa pakanku madu tawon, manis madu tawon. Orang manis kaya putu Serintil. Sudut pandang. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dan penulis novel Ronggeng Duku Paruk ini adalah menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, seperti adanya kata aku
dan sudut pandang pengganti orang ketiga baik dalam cerita maupun di luar cerita. Bukti pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga adalah seperti adanya kata dia dan menyebutkan nama tokoh secara langsung. Selanjutnya, amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang pembaca melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lain mungkin juga seperti jangan menyia-nyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita, karena belum tentu suatu saat nanti kita dapat menemukan orang yang mencintai kita seperti itu. Dan adat bagaimanapun tetap harus berlaku dalam kehidupan yang meyakinnya. Karena jika memang suatu daerah mempercayai adat yang berlaku, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena pada setiap keyakinan pasti ada suatu hal yang akan terjadi jika suatu adat kebiasaan tidak dilaksanakan. Selanjutnya ini ada unsur ekstrinsiknya tuh, pertama ada nilai keagamaan atau religius. Dalam novel ini unsur keagamaan tidak terlalu diperhatikan, tidak diperlihatkan karena warga Dukuh Paruk lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal animisme lainnya. Yang kedua ada kebudayaan. Dalam novel ini banyak terdapat unsur kebudayaan seperti menari, menyanyi sambil nyawer, memberikan sesaji kepada nenek moyang. Selanjutnya yang ketiga ada sosial. Dalam novel ini unsur sosial ke masyarakat lebih cenderung ke arah ronggeng, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar manusia lebih diutamakan untuk ronggeng, karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan tersendiri di Dukuh Paruk. Selanjutnya ada ekonomi. Dalam nilai ekonomi, dalam novel ini sering terlihat dalam pergantian judul maupun pergantian bab, yang mana menggambarkan kemiskinan masyarakat Dukuh Paruk yang terletak di tengah-tengah pematangan sawah. Penggambaran ini tampak jelas terlihat seperti di gambaran luasnya ribuan hektar sawah yang mengelilingi desa telah 7 bulan kering kerontong, sampai anak-anak kecil rela berusaha payah mencabut singkong yang terpendam dalam di tanah kapur. Itulah sedikit gambaran keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat Dukuh Paruk. Dan keadaan itulah yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh pengarang kepada pembaca. Selanjutnya adalah latar belakang pengarang. Ahmad Tohari adalah sebuah nama besar dan langka di dalam khasanah kesusastraan Indonesia dari karya sastra yang saya baca. Nah, nama Ahmad Tohari itu langgeng dan cepat tempel di kalangan pembaca ketika mendengar namanya. Maka asosiasi yang muncul dari pengarang ini adalah lokalitas, tema keislaman, dan nilai kehidupan kesederhanaan. Ronggeng Dukuh Paruk adalah salah satu Bibel Ahmad Tohari dengan hadirnya serangkaian karya Ahmad sebagai juru bicara kesusastraan bertema lokal. Pengetahuan Ahmad Tohari mengenai dunia ronggeng dan filosofinya mengasahkan bahwa Ahmad Tohari adalah wakil dari suara orang-orang yang satu daerah asalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.